Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Valera, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang identifikasi dan juga klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Ada banyak sekali klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwa anak-anak yang mungkin mengalami hambatan atau bahkan memiliki kelebihan dibanding dengan anak normal lainnya itu bisa dikatakan anak berkebutuhan khusus. Jadi di pertemuan kemarin kita juga sudah membahas kalau tidak hanya anak-anak yang memiliki kekurangan seperti mungkin tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar gitu ya. Tapi ternyata anak-anak yang memiliki kelebihan IQ contohnya, anak-anak yang memiliki bakat atau IQ di atas anak-anak normal lainnya, itu juga termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi anak berkebutuhan khusus, mulai dari physical disorder, motor disorder, sampai nanti anak yang berbakat dan juga anak yang bertalenta. Pada setiap pembahasan kita akan membahas tentang apa pengertiannya, kemudian apa ciri-ciri atau mungkin gejala yang ditimbulkan. Kemudian kita juga membahas penyebab yang paling mungkin menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus. Kemudian stimulasi apa yang bisa diberikan, dan terakhir permainan apa yang dapat kita berikan untuk anak yang mengalami kebutuhan khusus. Untuk referensi, kami mengambil dari banyak sekali, baik buku maupun jurnal. Baik, kita akan membahas satu persatu dari klasifikasi anak berkebutuhan khusus ya, sebelum nantinya kita akan membahas lebih detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang pertama ada physical disorder, jadi ada gangguan fisik. Pada gangguan fisik ini kita akan membahas 4 ABK ya, yaitu yang pertama adalah tunarungu. Seperti yang sudah familiar teman-teman pahami bahwa tunarungu itu adalah gangguan pada pendengaran. Kemudian kita akan membahas tunadaksa, ada anggota tubuh yang mungkin tidak sempurna. Kemudian juga tunawicara, gangguan anak untuk berbicara, dan yang terakhir tunanetra, yaitu gangguan pada penglihatan. Jadi gangguan fisik itu ada banyak sekali ya, tapi mungkin yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya itu hanya 4 ini. Kemudian untuk klasifikasi kedua yaitu motor disorder, di mana di sini adalah gangguan motorik. Jadi gangguan motorik yang akan kita bahas yaitu dispraksia. Jadi anak-anak yang mungkin mengalami kendala di fisiknya, IQ-nya biasanya normal, tapi ada kendala dalam hal motoriknya. Kemudian untuk motor disorder yang kedua, kita akan membahas tentang cerebral palsy. Mungkin ini juga sudah tidak asing ya bagi teman-teman. Jadi di sini cerebral palsy itu biasanya disebut dengan kelumpuhan otak. Jadi di mana anak-anak kesulitan mengkoordinasikan tubuhnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang speech and language disorder. Jadi ada gangguan dalam hal berbicara dan juga bahasa. Nanti kita akan membahas tentang speech delay. Nah, ini pasti banyak sekali kemarin, apalagi ketika dalam masa COVID, itu ada banyak sekali kendala dari orang tua bahwa anak-anaknya mengalami speech delay di usia 3-4 tahun gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya tentang gangguan berbicara dan juga bahasa ini. Selanjutnya ada juga mental disorder, jadi ada gangguan di mentalnya. Nah, di gangguan mental ini kita akan membahas tentang ada 3 ya nanti yang akan kita bahas. Yang pertama skizofrenia, jadi di mana anak itu merasakan ada bisikan-bisikan atau mungkin ada halusinasi yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya.
Kemudian kita juga akan membahas tentang kleptomania. Jadi ada kecenderungan anak mengambil barang milik orang lain. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut apa perbedaan kleptomania dan juga mencuri gitu ya. Baik, yang terakhir untuk mental disorder kita akan membahas tentang OCD. Ini juga banyak sekali yang mungkin ada banyak anak yang memiliki indikasi OCD gitu ya, di mana obsessive compulsive disorder ini mereka seringkali, kalau bahasa sekarang mungkin perfeksionis gitu ya, overthinking gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang social interaction disorder. Jadi mereka ada gangguan sosial interaksi sosial ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang ADHD. Jadi anak yang hiperaktif gitu ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, klasifikasi untuk ABK itu adalah emotional and behavioral disorder. Jadi ada gangguan pada emosi dan juga perilaku. Pada klasifikasi ini kita akan membahas tentang depresi dan juga tantrum pada anak-anak. Mungkin kalau kita sering ya mendengar, oh anak-anak tantrum gitu ya. Padahal itu sebenarnya bisa jadi tantrumnya itu memang ada indikasi ke ABK. Tidak hanya mungkin marah-marah yang mungkin tidak terakomodasi begitu ya. Baik, dan juga mungkin sebagian orang kalau depresi itu anak-anak yang sudah menginjak agak remaja gitu ya, padahal sebenarnya depresi itu sudah bisa dialami oleh anak usia dini. Selanjutnya ada autis spectrum disorder. Jadi di sini kita akan membahas satu saja, yaitu autis. Nah, mungkin ada sebagian orang yang mengalami kerancuan dalam autis dan juga Down syndrome. Nah, ini padahal sesuatu yang berbeda ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada kegiatan atau pertemuan selanjutnya. Karena autis dengan Down syndrome itu berbeda ya. Kalau seumpama autis itu biasanya IQ-nya itu normal gitu. Kemudian untuk Down syndrome ada beberapa yang IQ-nya agak di bawah dari anak-anak yang normal. Nah, untuk klasifikasi selanjutnya yaitu Down syndrome. Nah, tadi sudah sempat kita bahas, jadi ada mungkin persamaan dan perbedaan dengan Down syndrome maupun autis gitu. Nah, biasanya kalau Down syndrome itu memiliki 1000 wajah ya. Kalau teman-teman ingat itu pasti Down syndrome itu memiliki kesamaan dalam wajahnya. Jadi sangat kelihatan biasanya. Baik, selanjutnya untuk klasifikasi ABK yang akan kita bahas yaitu kesulitan belajar, learning difficulty. Jadi di sini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah disleksia, yaitu kesulitan dalam hal membaca. Jadi memang ada beberapa anak yang mungkin kesulitan, seperti bukan berarti dia itu tidak mengetahui huruf, tapi memang ada kesulitan dalam membacanya, mungkin hurufnya kebalik atau mungkin hurufnya seperti menari-nari gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kesulitan belajar yang kedua yang akan kita bahas yaitu diskalkulia, di mana anak kesulitan dalam hal berhitung. Jadi anak mungkin sulit untuk mengenali konsep angka, konsep waktu, konsep uang, dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya adalah disgrafia, yaitu kesulitan dalam menulis. Biasanya ditandai dengan anak-anak yang tulisannya jelek atau mungkin tidak rapi. Memang pada anak usia dini itu memang pasti tulisannya tidak rapi ya, tapi kalau ada indikasi disgrafia itu sudah distimulasi motorik halusnya, tapi ternyata sulit untuk bisa mengkoordinasikan mata dengan tangan gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas klasifikasi anak-anak yang berbakat. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa tidak pasti anak-anak yang memiliki kekurangan, tapi juga anak-anak yang memiliki kelebihan, yaitu cerdas di atas normal. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana stimulasinya, penyebabnya, maupun hal-hal yang bisa kita ungkap gitu ya.
Baik, mungkin itu untuk pertemuan hari ini kita sudah membahas tentang identifikasi dan juga klasifikasinya. Kemudian ada referensi yang kita ambil. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, nanti silahkan isi kolom komentar ya. Kemudian juga untuk tanggapan juga silahkan disampaikan. Mungkin itu, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.